Rupanya berjalan dengan waktu, mereka berkumpul di satu tempat namanya Nahrawan ya. Kemudian mereka ternyata bikin ulah. Mereka membunuhi kaum muslimin. Di antara yang dibunuh adalah Abdullah bin Khabbab bin Al-Arad. Abdullah bin Khabbab bin Al-Arad ya. Ketika itu mereka melewati Abdullah bin Khabbab bin Al-Arad, maka mereka mendatangi. Ini anaknya sahabat yang mulia, Al-Khabbab bin Al-Arad, sahabat yang mulia yang disiksa oleh orang musyrikin Quraisy dahulu. Ketika orang Khawarij ketemu dengan Abdullah bin Khabbab, maka mereka bertanya, "Wahai Abdullah, engkau Abdullah bin Khabbab?" "Iya." "Anaknya sahabat?" "Iya." "Hadisna, sampaikanlah kepada kami suatu hadis yang pernah didengar oleh bapakmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini orang Khawarij bilang. Maka Abdullah bin Khabbab berkata, "Sungguhnya ayahku pernah menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, takunu fitanun, akan muncul fitnah-fitnah. Ya. Fakun Abdullahi al-maqtul wa la takun Abdullahi al-qatil." Makna hadis seperti itu. Rasulullah mengatakan akan muncul fitnah-fitnah, maka jadilah engkau dalam fitnah tersebut sebagai hamba Allah yang terbunuh dan jangan kau menjadi hamba Allah yang membunuh. Langsung mereka ambil itu Abdullah bin Khabbab, kemudian mereka sembelih Abdullah bin Khabbab, kemudian dia punya istri atau dia punya budak wanita yang lagi mengandung, ya, kemudian dibunuh, dirobek perutnya oleh orang Khawarij. Ini perkara yang mengerikan bagaimana Abdullah bin Khabbab dibunuh oleh mereka. Gara-gara meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Khawarij anak muda. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, saya khruju min ummati aqwamun sufahaul ahlam hudatsaul asnan, ya. Akan muncul di akhir dari umatku di akhir zaman ya, sekelompok pemuda yang mereka bodoh dan mereka muda ya. Tadi mereka baca Al-Qur'an tidak sampai ke dalam dada mereka. Mereka membunuhi ya para sahabat. Maka dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan di antara sifat mereka, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal authan. Mereka membunuhi orang-orang Islam dan mereka meninggalkan para penyembah berhala. Ini orang Khawarij. Ketika sampai kabar kepada Ali bin Abi Thalib bahwasanya mereka telah membunuh Abdullah ibn Khabbab, ya. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib pun marah karena mereka sudah membunuh kaum muslimin. Kemudian Ali bin Abi Thalib manggil mereka, bertanya, siapakah yang membunuh Abdullah bin Khabbab? Datangkan membunuhnya kepada kami. Untuk dikisos oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi, apa kata mereka? Mereka mengatakan, kulluna qatalnahu. Kami semua telah bunuh dia. Bukan satu orang, kami semua bunuh dia. Ya. Kami semua bunuh dia. Ya. Ketika itu berarti mereka cari gara-gara. Ketika itu maka Ali pun menyiapkan pasukan untuk menyerang mereka. Karena mereka ini mengkafirkan para sahabat. Tidak diserang mereka akan membunuh para sahabat. Karena mereka merasa wajib membunuh orang kafir. Ya, kan, kalau mereka serahkan pembunuhnya mungkin tidak terjadi peperangan. Tapi ketika mereka membangkang, kata mereka kami semua yang bunuh. Ya, artinya mereka nantang kalau mau lawan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menyiapkan pasukan, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyemangati pasukannya untuk membunuh mereka, ya. Maka Ali bin Abi Thalib menyampaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan orang-orang Khawarij kepada pasukannya agar mereka semangat untuk membunuh orang-orang Khawarij. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, sebagaimana diriwayatkan oleh Suwaid ibnu Ghafalah dalam Sahih Bukhari, qala Aliun, Ali berkata radhiyallahu anhu, "Idza haddatsukum an Rasulillahi haditsan." Kalau aku sampaikan kepada kalian ya Rasulullah sebuah hadis, fa wallahi la an akhirra minas sama'i ahabbu ilayya min an akdziba alaihi. Aku lebih suka dijatuhkan dari langit jatuh ke bumi daripada aku berdosa atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza haddatsukum fima baini wa bainakum fa innal harba khid'ah. Adapun kalau aku menyampaikan suatu perkara antara aku dengan kalian, namanya perang adalah tipuan. Ya, jadi bedakan. Sekarang saya sedang sebut hadis Nabi. Saya tidak sedang berbohong. Saya tidak sedang berbicara taktik dan strategi. Saya bicara hadis Nabi, kata Ali bin Abi Thalib. Kalau saya bicara hadis Nabi, pasti saya benar. Ya, saya tidak sedang berbicara strategi dan taktik. Dan saya lebih suka dijatuhkan dari langit daripada sebut atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali berkata, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul."
Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman." Akan muncul, akan keluar suatu kaum di akhir zaman. Ahdathul asnan, yang mereka anak muda. Sufahaul ahlam, mereka orang bodoh. Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka mengucapkan perkataan yang terbaik. Itu mereka ayat-ayat Al-Quran mereka jadikan dalil. Ya. La yujawizu imanuhum hanajirahum. Iman mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Al-Quran tidak masuk dalam hati mereka. Yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti anak panah yang dipanahkan menembus hewan buruan kemudian keluar meninggalkan hewan buruan tersebut. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum." Di mana saja kalian bertemu dengan mereka, bunuhlah mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah. Siapa yang membunuh mereka akan mendapatkan ganjaran besar pada hari kiamat kelak. Ali memotivasi pasukannya untuk menyerang Khawarij. Dan ini Ali tidak mengatakan demikian ketika masuk dalam fitnah perang Jamal, dalam perang Siffin. Ali tidak mengatakan ini. Karena itu fitnah. Tapi ketika melawan Khawarij, Ali semangat. Karena dia tahu dengar langsung dari Nabi SAW tentang hadis-hadis tentang Khawarij. Ya, bagaimana keutamaan membunuh orang-orang Khawarij. Ya. Bagaimana keutamaan membunuh orang-orang Khawarij. Ya. Maka berangkatlah pasukan Ali bin Abi Thalib untuk menyerang orang-orang Khawarij. Maka terjadilah ya pertempuran yang sangat dahsyat ya. Ya. Dan akhirnya mereka berhasil dikalahkan. Yang meninggal dari pasukan Ali bin Abi Thalib sekitar 9 orang atau 10 orang. Sementara mereka seluruh habis. Kalau tidak salah cuma tinggal 10 orang yang kemudian kabur. Ya, dibunuh semua oleh pasukannya Ali bin Abi Thalib. Ya. Dibunuh oleh pasukannya Ali bin Abi Thalib. Setelah perang selesai, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, carilah kepadaku, ya, carilah kepadaku di antara mereka, untukku di antara mereka, seorang yang Dzu Sudayyah, ya, yaitu di antara pasukan Khawarij, sebagaimana Nabi mengabarkan kepadaku, di antara mereka ada seorang yang memiliki tangan yang buntung dan memiliki di tangan tersebut ada semacam tai lalat yang kemudian seperti puting buah payudara seorang wanita yang kemudian tapi di puting tersebut semacam tai lalat besar yang keluar untayan rambut. Ya, ada 8 atau berapa ya. Ali bilang, carikan. Maka pasukannya pun cari. Kata mereka tidak ada ya Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, ya, inni la akdzib, ya. Aku tidak berdusta dan aku tidak didustai. Aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan ada di antara mereka yang memiliki ciri demikian. Mereka cari, tidak ada. Ali berkeringat ya. Khawatir salah. Ya, apalagi disebutkan oleh para ulama, orang-orang yang berhasil membunuh ribuan itu merasa enggak enak ya. Karena membunuh kaum muslimin bagaimanapun, ini kaum muslimin, kita sudah bunuh bagaimana ya. Ya, benar enggak ini Khawarij yang dimaksudkan oleh Nabi SAW? Maka Ali bilang, cari. Saya tidak berdosa dan saya tidak dustai. Kemudian dicari-cari, ternyata benar. Ternyata mayat orang tersebut lagi tertumpuk dengan mayat-mayat yang lain. Ketika dibongkar-bongkar, ternyata ada orang tersebut. Maka didatangkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ali pun bertakbir, Allahu Akbar. Benar perkataan Rasulullah SAW. Di dalam riwayat, Ali pun sujud syukur. Sujud syukur. Berarti benar yang dia perangi ini benar-benar orang Khawarij. Yang memeranginya dapat pahala besar. Karena kata Rasulullah SAW, fa'aina malaqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian mendapatinya, bunuhlah mereka. Fa'inna fi qatlihim ajran. Fa'inna indallahi ajran liman qatalahum yaumal qiyamah. Barang siapa yang bunuhnya dapat pahala besar pada hari kiamat kelak ya. Saking mereka ketika itu sebagian sahabat sampai ragu ya. Karena ketika sebagian sahabat mengatakan ketika kami ingin menyerang mereka, datangi mereka, tiba-tiba kami mendengar seperti suara lebah. Mereka lagi baca Quran, subhanallah. Sampai seorang sahabat kemudian dia sholat. Dia sholat di hadapan Ali bin Abi Thalib. Dia berkata, ya Allah, kalau ini benar biarkan aku merangi mereka. Kemudian Ali menegur. Jangan kau ragu, kata Ali bin Abi Thalib. Ya. Jangan kau ragu. Karena apa? Bagaimana mau dibunuh? Mereka baca Quran. Sampai terdengar seperti suara lebah. Baca Quran semua. Subhanallah. Sementara mereka sholatnya lebih hebat. Muka mereka pucat karena sering berpuasa. Baca Quran luar biasa. Di antara mereka banyak hafal Quran. Ahli baca Quran. Pasukan elitnya Ali bin Abi Thalib. Kalau kita bilang. Pasukan elitnya Ali bin Abi Thalib yang terkenal dengan takwa. Ternyata jadi
Khawarij, ya. Karena kebodohan. Memahami ayat-ayat Al-Quran salah. Dan ini peringatan bagi kita bahwasanya memahami Al-Quran itu bukan cuma modal bahasa Arab. Ya. Orang-orang Khawarij orang Arab, bukan orang Arab mereka. Tapi mereka tidak mengerti tafsir. Sebagaimana kata Ibnu Umar, mereka membawa ayat-ayat yang untuk orang-orang kafir mereka berikan kepada orang-orang beriman. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Bukhari berkata, "Wa kana Ibnu Umar yarahum syiraral khalqi." Syirara khalqillah. Ibnu Umar memandang orang Khawarij adalah orang terburuk. Makhluk terburuknya Allah itu orang-orang Khawarij. Wa qala innahum intalaqu ila ayatin nazalat fil kuffar faja'aluha 'alal mu'minin. Mereka datang kepada ayat-ayat yang turun untuk orang kafir, mereka tempelkan kepada orang beriman. Seperti wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan Allah maka mereka orang kafir. Ini ayat turunnya asalnya kepada orang Yahudi. Ya. Tidak semua orang tidak salah berhukum kemudian dikafirkan sebagaimana orang-orang Khawarij, ya. Dan Ibnu Umar mengatakan hum syiraru khalqillah, makhluk terburuk. Membunuh mereka dapat pahala besar, membunuh mereka dapat pahala besar.